digunakan oleh Khalifah Utsmaniyah. Kalau nggak tahu, orang Kristen kenalnya Ottoman. Tahu Ottoman ya? Iya, maksudnya kan Ah, sebelum muncul kerajaan apa tadi yang bilang itu? Kan udah eh, dipakai. Khalifah Utsmaniyah. Ottoman itu Turki kalau sekarang. Iya, sebelum kerajaan itu muncul kan udah dipakai duluan di atas kubah masjid juga udah dipakai. Belum, di zaman Ottoman itu baru dipakai. Karena Kamu searching dulu itu makam Nabi Ibrahim, di atasnya itu ada bulan, itu simbol bulan itu maksudnya apa? enggak, zaman itu dari penelitian Kristen dan Islam juga mereka sepakat, Ottoman dulu yang menggunakan itu gitu. Itu Oh, di atas eh, apa maksudnya itu tuh? Yang di atas apa itu? di atas kuburan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu kan ada lambang bulan, bulan apa bintang itu? Bulan aja kayaknya tuh ya. Iya gitu. Kalau yang bulan bintang yang kita kenal sekarang, nah itu baru adanya di zaman Ottoman. Kalau zaman Nabi Muhammad SAW masih hidup, bendera-bendera Islam itu pakai kalimat syahadat. Nama benderanya Aliwa. Nah, dari mana dapatnya nih Muslim Ottoman? Nah, Muslim Ottoman mendapatkan bulan bintang ini dari Kekaisaran Bizantium atau Kristen Ortodok Bizantium gitu. Mereka mengambil bulan bintang itu sebagai bentuk kemenangan, mencemooh Kekaisaran Bizantium itu sudah lemah, dan sebagai tanda untuk menjebak tentara-tentara Bizantium ke wilayah perangkapnya Ottoman. Jadi ketika diberdirikan itu bendera-bendera apa bintang bulan bintang itu, tentara-tentara Kaisar Bizantium itu menyangka ini tanah masih milik Kekaisaran Bizantium. Mereka ke sana, mereka ditangkap gitu. Maksudnya Muslim Kristen Ortodok itu gimana itu, Bro? Eh, jadi Muslim Ottoman mengambil bulan bintang itu dari simbolnya Kekaisaran Bizantium, diambil itu simbolnya. Jadi sebelum Muslim Ottoman itu dipakai oleh Kekaisaran Bizantium, Kristen Ortodok dia. Iya, maksud saya arti dari lambang itu apa sehingga dipakai sampai hari ini? Itu yang tadi gue jelaskan sebagai bentuk kemenangan Islam terhadap kekristenan Bizantium gitu. Dirampas jadi logonya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, untuk menjebak tentara-tentara Bizantium, ketaprak kalau kalau pengen tahu kuda apa tentara kudanya, tentara kavalerinya. Bukan Ya? asal muasal dari Islam lah gitu ya. Bukan. Bukan. Seperti yang gue jelaskan tadi di awal, kalau dari zaman Nabi benderanya Islam itu bukan bulan bintang tapi kalimat tauhid. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, itu. Kenapa tidak itu aja yang dipakai, Bro, kalimat tauhid itu? Mungkin kaligrafinya susah kali kalau ditaruh di atas kubah masjid. Kalau bulan bintang kan gampang dia bikinnya. Cuma sabit terus bintang. Oh, berarti ada unsur merampas lah gitu, Bro ya. Betul, ada unsur merampas. Karena di zaman-zaman itu kekaisaran ada dua kan. Islam itu kan muncul itu kan di dua kerajaan besar. Pertama Kaisaran Bizantium itu di baratnya Islam, lalu kemudian kekaisaran Parsi atau Persia di timurnya Islam gitu. Iyalah, berarti merampas dalam konteks bukan milik hak sepenuhnya orang Islam. Bukan begitu, Bu? Iya, bukan, itu sebenarnya punya Kristen sebenarnya. Iya, berarti secara tidak langsung dalam kategori merampas ini kan sebenarnya tidak baik, benar tidak, Bro? Kalau dalam perang itu jatuhnya halal ketika dirampas. Misalnya perang nih, segala peralatan perangnya Kekaisaran Bizantium diambil, itu halal. Oh, itu halal ya. Karena perang posisinya. Kalau misalnya sipil, misalnya ini ada warga sipil Bizantium, diambil barangnya, itu haram gitu. Konteks perang itu haram atau baik, Bro? Konteks perang itu dalam Islam halal, karena Islam berperang itu artinya membela diri. Membela diri dengan mengklaim punya orang gitu, Bro ya. Merampas gitu, Bro ya. Iya. Oh, berarti itu baik, dalam kategori Islam itu baik. Ya baik, karena yang tadinya mau ngejajah kalah kan, barang-barangnya ditinggalkan. Contoh kayak gini misalnya, ketika Rusia menginvasi Ukraina, tank-tank Rusia yang kalah itu kan diambil jadi milik Ukraina. Apa itu harus dibalikin? Kan gitu. Tapi kita ngerti Kristen tidak sampai ke situ karena dia agama yang hanya mengatur sipil, belum mengatur ketatanan kenegaraan. Dia nggak sampai ke situ.
Bukan alangkah lebih baik kita menggunakan bendera kita sendiri, bro, daripada kita merampas hak orang lain. Hanya susah menulis kaligrafinya, kamu bilang tadi, bukan begitu? Bro? Iya betul, susah menulis kaligrafinya. Cuman ya buat gue ya keren aja gitu. Ini lihat kerajaan Kristen kalah sama Islam, itu keren bro. Buat gue. Jadi kalau kita, gua pribadi yang tahu sejarah tentang ini, ketika melihat lambang bulan bintang itu artinya lambang kemenangan Islam atas Kristen. Berarti rela menghancurkan banyak manusia demi logo bulan tadi, bro ya. Iya, makanya jangan mengambil wilayah Islam kalau tidak mau dipermalukan berabad-abad gitu, bre. Oh iya. Mantap ya. Oke lah bro, gitu aja bro. Sama-sama. Ya. Siap bro, siap. Jangan turun dulu, boleh bertanya. Ini ada orang yang belum ngerti Kores. Kores tuh kalau misalnya terhitung nge-framing, gue iyain. Tahu ujung-ujungnya kan sakit hati sendiri. Ngapain lu? Bukan kayak gitu. Jangan lu, kalau lu bukan artinya lu kemakan sama framing oten atau terhitung gitu, bre. Lu lihat logo bulan bintang, Ikhwan. Ini gue bicara bener ya, Lu harus bangga karena di logo bulan bintang itulah kemenangan Islam atas Kristen. Lu harus bangga itu. Karena data sejarah itu Islam punya itu memang ngambil dari Kristen Bizantium sebagai rival kerajaannya masa itu gitu. Orang kalah pasti menjelaskan, yang menang pasti merayakan. Itulah gua merayakan. Emang iya, emang punya lu kok dulunya. Gitu. Next. Yo X, jebakan gua. Tanya ini loh. Ini mau kutanya dia. Aduh, belum bisa open cam ya. Band permanen semua Gurunda ininya. Baru ini habis. Wah. Habis ini akun baru. Pengikutnya belum ada. Aku mau tanya ini loh. Ayam jago di atas atap, di atas ini. Di atas gerejanya itu. Aku mau tunjukkan nih tapi nggak bisa ini, buka kamera. Ayam jago. Bunda beneran nggak tahu atau ngetes? Bentar, izin. Teman-teman yang mau ngikutin Jumpa Pen bersama Gurunda Juma nanti bulan depan ya daftar ke Bang Kores ya. Tapi syaratnya harus memesan atau order kaos Gurunda Juma ya. Yang belum pesan tinggal WA ke saya ya teman-teman ya. WA ke Akang 081 21 474 9002 ya, tinggal 14 apa 15 piece lagi ya kaosnya, udah mau habis itu. Gurunda, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan-jangan palsu. Asli Ning. Asli lah, masa palsu? Itu ayam jago bawakan dia. Itu ayam tuh mau bertelur tuh di atap tuh, di atas salib. Iya, itu Bunda memang nggak tahu atau ngetes? Ya tahu lah. Hah? Ngetes berarti? Maksudnya dia ingin tahu lambang bulan bintang. Karena gue tahu itu jawabannya. Kenapa ada apa patung ayam? Kenapa ada patung ikan? Tahu gue tuh. Kenapa ada kayak begitu-begitu? Kenapa Kores? Kenapa? Izin aku makan ya. Kenapa? Ini yang simpel ya. Patung ikan itu berhubungan dengan mujizat Yesus ngasih makan orang. Makanya dilambangin dengan patung ikan, kan itu. Sama ikan itu simbol apa, kode rahasianya orang-orang Kristen di zaman mereka masih dipersekusi sama Roma gitu. Itu ikan. Kalau ayam itu simbol penanda kejujuran.
Ngambilnya dari mana? Dari kisah Petrus waktu dia berbohong, ada bunyi ayam berkicau gitu. Jadi pas apa namanya? Pas Petrus berbohong kan ayamnya gitu dia. Berkokok, bukan berkicau, berkokok. Oh iya, ayam berkokok kawan-kawan, bukan berkicau. Gitu jawabannya. Kristen kalau ditanya gitu pasti nggak tahu. Ini Cecep mengambil jalur yang berbeda. Guruna, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya kedengaran nggak? Mantap Gurunda, cek ombak. Tapi belum bisa ngalahin aku gelegarnya. Dengaran Gurunda. Iya, saya lagi di luar ini. Belum datang ya itunya Di Gurunda ya? luar. Udah datang. Tapi nggak semalam kepake. Tapi katanya kecil. Saya belum tahu setelannya, nanti di Jakarta aja baru diajarin. Oh, Mantap. siap. Ada volumenya kan di situ Gurunda, di OTG-nya ada volumenya. Iya, ada. Pantasan belum live Gurunda di luar ya, belum nggak di rumah. Ini mau pulang Gurunda atau nginep? Nginep. Oh alah. Nginep. Oke. Iya. Silakan Mi, ada Oten kah? Kita buat dia lagi kita kejar sampai di pojokan. Tadi ada si Ginca, cuma kabur. Wah. Selamat malam Abang Kusuma. Iya, malam Bang. saudara. Apa kabar? Baik. Posisi. Di Makassar ya. Bye Ji. Baik ya Ki. Baji sih. Baji Ji. Torok. Di mana mak kita tinggal? Sahadat. Di Kalimantan. Torok onakan deko bom. Makan deko batitong. Belum mau sahadat Bang Andreas? Hah? Saya sudah sahadat beda. Beda sahadatnya tahu dia. Ini apa? 1 bulan kemudian itu insya Allah bersahadat beliau. Beda risalah. Yang jadi persoalan di Andreas itu, Allah itu Esa, Yesus pun Esa katanya. Jadi 2 Esa. Ya nama artinya pengertian kan. Pengertian Esa itu kan tunggal atau satu. Jadi Allah memang Esa. Saya pun juga Esa. Maksudnya kan kalau menurut pengertian. Kecil sekali suara kita Kodong. Iya. Kecil suaranya Bang Andreas. Kodong. Loh. Ya, pengertian Esa kan maksudnya tunggal. Jadi memang Allah itu Esa. Itu kan tunggal tuh. Nah, saya pun juga tunggal. Menurut saya pun Esa. Yesus Esa. Namun hakikatnya saya itu Esa, tapi manusia. Nah, ya kan? Nah, Yesus pun Esa juga. Jadi semua itu Esa. Yesus Esa manusia. Esa pribadinya Yesus itu Esa, tidak ada itu Jabatannya apa? Jabatannya apa? Dia apa? Kalau jabatannya dari Allah ya hambanya Allah. Udah Islam itu. Iya betul kan? Kalau jabatannya Yesus itu dari Allah ya hambanya Allah, itu jabatannya Yesus. Untuk bapaknya. Udah Islam itu. Dia utusan. Dia utusan dari Allah. Nah, itu. Mengenal Allah satu-satunya kan, dan Yesus adalah utusan. 17:3. Iya, jadi betul. Islam kau itu Bang. Dan satu-satunya Allah yang benar itu ya Sang Pencipta langit dan bumi. Itu satu-satunya. Kalau Allah lain itu ya bukan, ya kayak kalau di Bible pengakuan kayak Yesus kayak dewa kan, dewa sama iblis. Ya itu bukan itu. Berarti kau sudah tauhid, cuman Bentar. satu lagi Bang. Itot, Tita, selamat malam Tita.
Jadi Bang Tita, kabur. makanya ya Ketiduran. bilangnya kalau Oke, zaman Tinggal satu lagi bang. Coba kau pelajari Yesus itu untuk siapa? Lanjut Gurunda. Untuk Bani Israel, bukan untuk kamu bang. Lanjut. Iya, iya, Mbak. Oke. Yang mau tersudut pertama kali siapa? Oh, cuma Bang Andreas yang ada di sini ya, Bang ya. iya Iya, Bang Melki naik Bang Melki. Waduh, kencang Lanjut. kali suaranya akangku ini, weh. Pakai itu alat itu. sampai gendang telinga kita itu gemetar. Iya, betul. Iya. Oke, Bang, ada data di dalam Bible ini menarik menurut saya. Dan itu merupakan kunci kalau Anda percaya kepada Bible. Sekali Anda percaya ya total, jangan setengah-setengah kan gitu ya. Ya, kita usahakan, Sebagai seorang tapi- Kristen maksudku. Iya, kita usahakan. Iya tapi kan? namanya kita manusia kan terbatas toh. Pemikiran, Oke. ilmu, kapasitas kan terbatas kita. Oke, Bang. Ini saudara Melki Kristen. Kristen dia. Saudara Melki. Tuhan Kristen. Oke, kuda-kudanya kuat, Bang. Oke, Saya sudah kalau pegangan mau nih. diajak berdebat, sudah pernah berdebat sama teman-teman Bang Zuma di tempat lain. Cuman kalau pengetahuan tentang teologi Kristen saya agak minim. Jadi kalau mau diajak berdebat, mungkin saya iya aja lah. Iya, tapi kuda-kuda Abang ini kuat. Biar saya menyimak aja ya. Ya, Oke. sampai hari ini puji Tuhan saya masih percaya Tuhanku dan masih Iya. kuat di agamaku. Oke, baik. Abang, ada data menarik di dalam Bible. Dan juga itu di dalam Al-Quran ada nuansa yang hampir sama, nuansanya sama. Dikatakan karena begitu besar kasih Tuhan akan dunia ini, sehingga ia menganugerahkan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan peroleh hidup yang kekal. Ini mantap kali ini, Bang. Kalau percaya kepada Ya, Yesus, Bang. Yohanes 3 ayat 16. Iya, betul. Aku tertarik dengan dalil ini, Bang. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Wow. Melainkan peroleh hidup yang kekal. Mantap kali ini ayat. Kalau percaya kepada Yesus, kita tidak binasa, melainkan kita memperoleh hidup yang kekal. Wow. Keren gak ini, Bang, menurut Abang? Sangat keren sekali. Wah. Kalau Bang Melki, Oke, Keren kalau nggak? kami di Nasrani tentu itu keren dan menurut saya sesuatu yang luar biasa. betul. Mungkin Saya- ada sedikit bahasanya yang perlu diperbaiki lah karena yang sampai saat ini yang saya tahu bukan dianugerahkan, mengaruniakan. Menganugerahkan dengan mengaruniakan kan ada penafsiran yang beda ya? berbeda. Kalau menurut saya, kembali aja cuman ke kalau original teksnya, berbicara tentang teolog, lagi saya tidak, kalau mau disuruh menafsirkan bunyi dari Yohanes 3 ayat 16, mungkin saya bukanlah orang yang pas untuk menafsirkan itu. Namun ketika ditanya bahwa apakah saudara percaya dengan bunyi daripada ayat itu, tentu saya yakini dan percaya sampai saat ini. Iya. Tapi kalau kita lihat ya, di dalam original teksnya itu kan ada kata didomi. Kalau didomi itu setahu saya apa ya? Mengadakan atau menyerahkan atau memberikan. Itu memberikan itu, didomi itu lebih pasnya, Bang. Kalau dalam bahasa Yunani itu. Jadi terjemahan yang sebenarnya itu adalah karena begitu besar kasih Tuhan akan dunia ini sehingga ia memberikan anaknya yang tunggal. Anugerah itu kan cuma bahasa yang sedikit ke-Islam-Islaman. Jadi memberikan itu lebih pas. Sehingga dia memberikan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini mantap kali dalil ini. Saya juga baru tahu dalil ini. Ternyata ada dalil yang begitu istimewa yang menguatkan saudara-saudara Kristen selama ini kuat di Kristen. Ini orang Islam harus tahu dalil ini karena
Ini mantap kali, ini jaminan ini. Jaminan keselamatan ini. Barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Wow, keren, keren, keren. Masya Allah. Luar biasa lah. Hebatlah, pantas aja Kristen ini semakin hari semakin kuat. Ibadahnya bagus. Amin, amin. Amin, amin, amin. Keren, keren. Saya baru tahu ada dalil ini. Wow. Nah, mungkin Bang Zuma ini Bang Zuma ini saya sering lihat di sosial media. Ternyata Bang Zuma ini kan salah satu upload Islam ya, yang sudah keliling untuk berceramah. Cuman satu hal yang saya mau sampaikan Bang, bahwa agama itu bukanlah sebuah perbandingan, bukan dilahirkan untuk dibandingkan. Tetapi bagi saya, kalau misalkan Bang Zuma adalah Islam, ya Islamlah di dalam keislamanmu, dan kami Kristen akan tetap Kristen di dalam kekristenan kami. Persoalan kita nanti mau kemana, itu kan tergantung perbuatan kita selama di akhirat, selama di dunia ini untuk menuju ke akhirat. Nah, kalaupun misalkan saudara pun mahir dalam menjelaskan, mendefinisikan, membandingkan, kemudian tidak mencerminkan dan melakukan, saya kira cuma saja. Jadi kalau persoalan agama ini terus dikumandangkan untuk dijadikan suatu perbandingan, maka itu satu hal yang menurut saya tidak akan menemukan jawaban sampai akhir zaman. Saya ulang lagi dalilnya ya. Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Tuhan akan dunia ini, sehingga ia memberikan atau mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini maksudnya percaya kepada Yesus kan Bang ya? Benar nggak teman-teman Kristen? Jelas. Kami orang Kristen mempercayai Yesus Kristus sebagai anak Allah yang tunggal yang telah diturunkan ke bumi untuk menebus dosa manusia. Iya. Nah, ketika Yesus berkata kepada muridnya, apabila ada orang berkata bertemu dengan dia, dengan Mesias di padang gurun atau Mesias di dalam bilik penjara, jangan kamu percaya. Itu kata Yesus, Bang. Sekarang, apakah Anda percaya kepada Yesus atau justru Anda tidak mengikuti dia? Ya, sebelum saya lanjut, saya mau sampaikan di forum ini, jangan sampai kejadian yang sama terjadi lagi di forumnya Bang Kian Santang. Kemarin saya berdialog dengan teman-teman di sana, lalu kemudian dibuatkan judul di YouTube bahwasanya saya ini seorang pendeta yang tertarik masuk di Islam. Jadi saya mau jelaskan bahwa jangan dibuat lagi hal yang demikian, karena saya tahu bahwa Bang Zuma sering juga nongkrong di Kian Santang. Jadi janganlah buat hal-hal yang tidak sebenarnya terjadi. Singkat saja seperti itu dulu. Iya, ketika Yesus berkata, kalau ada orang berkata kepadamu bertemu dengan Mesias di padang gurun, bertemu dia dalam bilik, jangan kamu percaya, kata Yesus. Lalu kenapa orang Kristen ketika Paulus mengaku bertemu dengan Kristus atau Mesias di padang gurun, kenapa orang Kristen malah percaya, Bang? Kan perintahnya jangan percaya. Gimana dong? Tafsirkan dan definisikan aja sendiri Bang Zuma. Saya kan udah bilang dari awal, saya bukan orang teolog. Jadi kalau mau berdebat kan ini soal itu, ya mungkin tempat saya bukan sini. Ini nggak perlu saya ini dapat nggak perlu ditafsir ini Bang. Nggak perlu ditafsir, kan perintahnya jangan percaya. Tapi ketika Paulus mengatakan aku bertemu dengan Mesias di padang gurun, kenapa Kristen percaya? Kan perintahnya jangan percaya, Bang. Kenapa percaya? Iya. Maksudnya gini loh. Maksudnya gini. Enggak usah lah jelaskan saya bagaimana soal apanya. Saya cuman maksud saya, kita ini sebagai warga Indonesia ini janganlah terlalu mendiskreditkan salah satu agama. Kok mendiskreditkan gimana? Ada yang mendiskreditkan Artinya begini. Saya kan udah bilang dari awal. Saya ini kan tidak paham tentang teologi.
Nah, Bang Zuma Iya, dari Ustaz. tadi kan nanya ke saya terus. Ya enggak. Ya gimana enggak, saya Bang. mau menjelaskan kalau saya bukan orang yang paham tentang itu? Oke, Katanya seperti itu. Bang Zuma. Salam kenal Bang Zuma ya, saya juga Kristen, saya juga Iya, dipitnah juga. Nah kita sama-sama Kristen, kamu awam. Berarti kalau kamu awam, berarti percaya Yesus tapi memuliakan Paulus. Saya nyatakan kamu terjun bebas ke neraka. Wow. Kan Betul, perintahnya Bang Jack. Betul, Bang Jack. Yesus mengatakan, apabila ada orang berkata kepadamu, aku bertemu dengan Mesias di padang gurun, bertemu Mesias dalam bilik rahasia atau taimeong atau penjara, jangan kamu percaya. Itu nasihat Yesus. Nah, pertanyaan saya, kenapa Kristen justru percaya ketika Paulus mengaku bertemu dengan Kristus di padang gurun? Itu loh, Bang. Kristen ini kenapa kayak tidak punya isi kepala gitu loh. Membaca Bible, jika percaya kepada Yesus tidak binasa melainkan memperoleh hidup yang kekal. Ketika Yesus mengatakan, apabila ada orang berkata kepadamu, aku bertemu dengan Mesias di padang gurun, bertemu dengan Mesias dalam bilik, jangan kau percaya. Itu kata Yesus. Tapi kenapa Kristen malah percaya kepada Paulus? Ada nggak yang bisa menjelaskan? Menjawab, sesuatu untuk bisa menjawab. Yang pendusta Yesus atau Paulus? Nggak bisa jawab, pendeta. Jadi sebenarnya ini Kristen ini pengikut Yesus kah atau pengikut yang palsu? Heran saya, Bang. Heran saya. Ini ayat ini mantap kali tuh, Yohanes 3 nomor 16 itu. Barang siapa yang percaya kepada Yesus, dia tidak akan binasa melainkan memperoleh hidup yang kekal. Nah, ketika Yesus mengatakan jangan kau percaya ya, Paulus datang tiba-tiba di tahun 50. Paulus datang mengaku bertemu dengan Kristus di padang gurun. Nasihat Yesus jangan percaya, malah Kristen percaya. Jadilah Kristen. Linglunglah antar menyembah manusia atau menyembah bukan manusia. Bingung langsung. Yesus ini Tuhan atau manusia? Maria ini melahirkan manusia atau melahirkan Tuhan? Kita ini pengikut Yesus atau bukan sih? Kok aneh? Yesusnya ibadahnya Sabtu, kita Minggu. Yesus menyembah Bapa, kita kok menyembah Yesus. Yesus tidak makan babi, kita makan babi. Yesus kitabnya Taurat, kok kita Roma, Galatia, Filipi, Kalikis kitab kita. Yesusnya bersunat, kok kita tidak. Babi kan makanan enak. Abang Zuma aja belum coba. Nah, ini akibatnya coba. Yesus mengatakan jangan percaya, malah saudara saya percaya. Cobalah dulu Bang Zuma nikmatin itu enaknya itu babi kecap. Yesus mengatakan yang jangan haram, kamu percaya. Yang haram, kok. yang malah dipercaya. Yang haram itu kalau korupsi, kalau mengusik orang. Gurunda, aku masuk dikit ya Gurunda ya. Iya, silakan. Melki, semua yang haram-haram itu enak. Jadi babi kalau enak itu nggak aneh karena haram. Berzina enak, korupsi enak, tapi kan dosa. Gitu loh Melki. Silakan Gurunda. Ya ngap. Oke. Abang belum pernah berzina selama ini. Alhamdulillah belum, Bre. Alhamdulillah. Mana bisa dibuktikan, mana ada ayam yang kita lihat kencing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melki pernah bunuh orang. Selamat. Pernah bunuh orang, Melki? Ah? Pernah bunuh orang? Bunuh orang? Oh. Saya tidak ada keberanian. Saya nggak ada keberanian untuk bunuh orang. Ya mana bisa dibuktikan? Ada. Sama seperti melihat ayam ada payudaranya. Silakan Gurunda. Ya sabar. Ya itu kan sama aja soal babi tadi. Babi kan enak. Mau nggak Bang gua masakin? Kami Salam kenal Melki, kamu kan Kristen Melki, saya Kristen. Kadang-kadang kalian memfitnah saya Islam, padahal saya bukan Islam. Nah, apa yang sebagian yang diutarakan apologet Abi termasuk itu benar adanya, karena dia menggunakan dalil. Sekarang saya kasih paham kamu, membedakan manusia dengan hewan apa? Biar kamu paham tentang Injil ajaran Yesus ini.
Membedakan manusia dengan hewan yang mutlak apa? Kaki. Ya, Miki. Akal bang, akal. Iya bang Jack. Bang Jack kan dari tadi gua bilang kalau persoalan mau mendefinisikan, menjelaskan dan menerangkan, ya supaya kamu paham bukan bagian tentang saya. kesaksian Paulus. Bedanya hewan dengan manusia yang mutlak apa? Hanya 3 ciptaan Tuhan di dunia ini. Manusia yang makhluk hidup ya. Hewan, tumbuhan. Membedakan hewan dengan manusia apa? Kadang-kadang kalian Kristen ini kostumnya aja manusia. Dalamnya serigala. Mana ditahu bang, bisa diyakin bang Jack begitu? Itu aja pertanyaan yang umum kamu nggak ngerti. Perbedaan manusia dengan hewan apa? Manusia bisa berpikir, hewan enggak kan? Berpikir ya bisa. Yang mutlak, hal yang umum saja kamu nggak ngerti. Apalagi Bible ini membuat kamu bingung. Memang Bible ini diciptakan untuk menyesatkan manusia. Tapi kamu tidak punya budi pekerti, ya tersesat kalau nggak memahami. Iblis juga Tuhan, Paulus juga jadi Tuhan, iya kan? Ya kalau kamu tidak bisa berpikir dengan budi pekerti, berarti kostumnya aja ke manusia, dalamnya bisa juga orang hutan atau serigala. Terserah aja lah mau serigala mau apa. Itu namanya omon-omon. Ini kok sesama Kristen bisa gini nih. Kan itu bukti yang nyata mutlak. Di lampu merah orang pakai kostum, pakai seragam orang hutan, dalamnya manusia. Tetapi di gereja, kalau mau berdebat soal manusia, di dalamnya serigala. Kalau mau debat soal kekristenan, itulah arti serigala berbulu domba. Itu arti serigala berbulu domba. Kostumnya manusia, dalamnya serigala. Memangsa sesamanya manusia. Nah, sama dengan Bang Jack ini, sama dengan Bang Jack ini. Pakai dalil. Bang Jack ngaku Kristen, tapi tidak percaya Bible. Pakai data. Nah, supaya aku kasih paham kamu, karena Yesus sudah memberikan sifat binatang tadi itu, sifat hewan tadi itu. Sifatnya di situ ada 2. Saya nggak perlu dikasih paham sama Bang Jack. Gue sudah paham sendiri lah. Nggak perlu dikasih paham. Tidak boleh dilanggar. Gua pamit ya. Jika sudah membinasakan sesama manusia dan bersaksi dusta, 2 sifat itu berarti kostum manusia, dalamnya hewan. Seperti Paulus, mana mungkin nih ya, menjadi benar? Nggak lebih mulia Paulus dari saya. Bang Os, ini keren ya, Kristen keren ini Bang Jack ini mantap. Jangan saya turun ya karena saya naik tadi ini karena hargain diundang tadi. Oke, jadi jangan kabur Bang, biar kok belajar. Biar sadar. Gini loh. Biar kau ngomong apa tentang Kristen, kau mau bilang apa tentang Kristen, saya tetap Kristen. Oleh firman Injil itu sendiri tidak sadar gitu loh. Tidak koreksi, tidak introspeksi diri kamu. Emang salah saya apa? Emang salah saya apa? Kamu tidak ngerti apa-apa. Seorang Kristen mengaku pengikut. Iya kan gua kan dari awal bilang ini Bang Jack. Gua kan dari awal bilang kalau mau tentang Kristen jangan tanya saya awam tentang teologi Kristen. Memang itu yang diajarkan pendeta. Tapi kalau tanya apa yang saya imani ya saya Kristen. Imani saja. Berarti kau seperti kerbau dicucuk hidung, nggak mau belajar. Terserah mau ngapain. Pendeta itu menengking setan. Mau serigala berdomba, gua nggak peduli amat sama itu. Ngerti nggak kamu? Pendetanya nengking setan, padahal setannya dia. Ya sudahlah. Ya Allah. Ampun, bener-bener. Nah, siapa yang melakukan penyesatan itu setelah Yesus sesuai dengan narasi telah kembali ke surga? Zaman Petrus, Paulus, CS, keduanya itu penyesatnya. Supaya kamu paham, ya. Gua pamit ya. Bukan kamu tempat ke saya gereja, saya pergi ke gereja kamu minggu pertama tekor, minggu kedua jong, minggu ketiga tekor, minggu keempat jong. Dari minggu ke minggu, bulan ke bulan,
tahun ke tahun tidak ada pengetahuan sama sekali. Jadi gua pamit aja ya. Terima kasih udah dinaikin. Kita mendidik dan mengajar pendeta. Semoga Bang Jack ini dibukakan kembali pikirannya, kecerdasan, kepintarannya sudah ada, tinggal dimanfaatkan ya, Bang Jack ya. Semoga jadi anak Kristen yang bisa menjadi contoh lah. Gak jadi kabur. Gua kan dari tadi bilang, Bang. Coba kau jawab pertanyaan saya jelasin apa? Yang berdusta antara kesaksian Yesus dengan kesaksian Paulus di Damsyik. Yang berdusta Yesus atau dua-duanya berdusta? Silakan jawab. Bang Jack, andainya saya paham yang gitu-gituan, mungkin saya jadi pendeta sekarang. Tapi karena saya tidak paham, makanya saya jadi koki. Karena ajaran Paulus, ajaran pendeta diajarkan berdusta, tidak berdusta di Kristen. Meskipun melakukan dosa apa saja kamu, asal tidak jadi Katolik, tidak masuk surga. Memang surganya si Paulus di situ, membelah perawan terus. Karena Paulus mengatakan menerima persembahan perawan. Aduh. Menerima harta rampasan. Oke, gue pamit ya. Ya, semuanya. Iya, makasih udah dinaikin. Kalaupun saya datangi kamu ke Komalmu Kristen itu kabur, Ki. Saya tunggu 24 jam nggak berani. Enggak, gua ini terus terang aja ya, gua malas berdebat soal agama, soalnya nenek saya pernah bilang ke saya. Agamamu apa? Saya Kristen. Saya juga Kristen, turun-temurun, tulen, bukan kaleng-kaleng. Iya, tulen. Tulen nggak tuh? Loh. Jadi, seperti inilah kualitas Kristen, nggak ngerti apa-apa. Nggak ngerti, ditanya dia membatu. Pendetanya pun ditanya, megang kepala botaknya dari kemarin malam. Pegang kepala botaknya itu. 1 jam nggak jawab. Ya Allah. Pusing kepala dia botaknya Bang, dipegang. Jadi kalian berterima kasih lah. Bentar, izin Bang Jack. Pak Arbet, gimana kabarnya Pak Arbet? Selamat malam Pak Arbet. Ya, baik. Ya. Gimana Bang, jangan marah-marah terus kalau diskusi ya Bang ya. Bahas tentang apa itu? Kristus ada Kristen tidak percaya Yesus. Kenapa? Pada saat Yesus berkata kalau ada orang mengaku bertemu dengan Kristus di padang gurun, bertemu dengan Kristus dalam bilik, jangan kamu percaya. Terus kenapa Kristen ketika Paulus mengaku bertemu dengan Yesus di padang gurun, kenapa Kristen percaya? Kan nasihatnya jangan percaya. Gak bisa jawab dia Bang, cuma kenapa bisa? Ayo Pak Arbet. Ngapain bahas-bahas itu? Yang lain lah dibahas. Gak bisa Bang, karena dasarnya Kristen itu salah jalan itu di situ. Kenapa Kristen Yesus itu mengatakan kan pengikut Yesus? Yesus yang mana? Yesus yang mana? Kalau Yesus yang asli menasehatkan muridnya jangan percaya kepada orang yang mengaku bertemu dengan Kristus di padang gurun. Murid aslinya percaya. Nah ini Anda kenapa percaya? Kan Yesus berkata Bang, jangan percaya kepada orang yang mengaku bertemu dengan Kristus di padang gurun. Matius 24 nomor 23. Yang mana? 4, 25, 26. Jadi kalau ada orang yang berkata ada Mesias di sini, ada Mesias di sana, jangan kau percaya. Sebab Kristus palsu akan datang dan akan melakukan banyak mujizat, sekiranya mungkin menyesatkan orang pilihan juga. Nabi palsu. Iya, terus kenapa ketika Paulus mengaku bertemu dengan Yesus di padang gurun, kenapa Anda percaya? Paulus itu sama dengan saya, Paulus.
Kenapa Anda percaya? Nasihat Yesusnya jangan percaya kalau ada yang mengaku bertemu dengan Mesias di padang gurun. Nah, Paulus mengaku bertemu Mesias di padang gurun. Kenapa Anda percaya? Kan nasihatnya jangan percaya, Bang. Jadilah Anda Kristen. Datang untuk kedua kali nggak dijawab anak Paulus ini tuh. Kan nasihatnya jangan percaya. Terus kenapa Anda percaya? Itulah bukti bahwa Kristen ini adalah pengikut Kristus yang palsu. Karena percaya kepada Paulus. Dengan percaya kepada Paulus sama dengan percaya dengan Kristus yang datang kepada Paulus. Paulus juga sama dengan saya. Nah, derajat sama dengan saya, Paulus. Iya. Maksudnya sama-sama penyesat gitu? Bukan, pengikut Yesus. Pengikut. Iya. Pengikut kalau ajarannya. Anda pengikut Yesus, pengikut ajarannya. Saudara, kalau Anda pengikut Yesus, Anda tidak akan mungkin percaya kepada Paulus. Kalau Anda percaya Yesus, Yesus berkata, ngapain saya percaya kepada Paulus? Lah, ketika Paulus mengaku bertemu dengan Kristus di padang gurun, kan nasihat Yesus jangan percaya. Itu kan urusan dia kan? Itu. Urusan dia itu. Kok jadi kayak gitu diskusinya? Iya, urusan kok jadi kayak gitu? Mereka itu. Yang penting saya pengikut Yesus. Apa yang saya perbuat? Kalau ajaran Yesus. Gimana ini teman-teman? Tidak semena. Kalau abang ini pengikut Yesus, abang. Tidak mau. Abang, kalau abang ini berbuat kalau baik. Abang ini pengikut. Kalau abang ini pengikut Yesus, tidak mungkin percaya kepada Paulus. Kan begitu poinnya. Kan Yesus yang mengatakan, apabila ada orang berkata ada Mesias di sana, ada Mesias di sini, jangan kamu percaya. Itu nasihat Yesus. Terus kenapa Anda percaya? Padahal nasihatnya jangan percaya. Kenapa Anda percaya? Kenapa, Bang? Anda menganggap ucapan Yesus itu angin lalu yang tidak perlu dipercaya. Padahal Yesus mengatakan, jangan kamu percaya apabila ada orang berkata bertemu dengan Mesias di padang gurun, bertemu dengan Mesias di dalam penjara, dalam bilik. Lah, kenapa abang justru percaya? Karena nasihatnya jangan percaya, Bang. Sehatkah abangku ini? Habis itu Anda mengaku pengikut Yesus. Kan aneh. Yesus yang mana yang Anda ikutin? Ajaran Yesus tidak berzina, tidak mencuri. Kasihlah musuh. Alamak, itu ajaran Yesus, ajaran Yesus anak Maria. Itu. Iya. Cocok lah itu. Anda mengambil ajaran anak Maria, tetapi Anda percaya kepada Mesias atau Kristus yang datang kepada Paulus. Siapa yang bilang? Loh, tadi bilang kan? Yesusnya kan mengatakan, apabila ada orang berkata kepadamu dia bertemu dengan Mesias di padang gurun, jangan percaya atau percaya, Bang? Pinsam. Yang penting jangan berzina, jangan mencuri, kasihlah sesama. Itulah ajaran Yesus. Bang, dasarnya dulu, Bang. Dasarnya dulu. Dasarnya dulu, Bang. Kalau misalnya urusan Paulus sama derajatnya seperti saya. Iya, oke, baik. Sekarang Anda mendapatkan perintah jangan berzina. Urusan Paulus sama yang Saudara, Anda mendapatkan perintah jangan berzina itu di mana? Di mana Anda dapatkan larangan itu? Jangan kau berzina. Itu Anda dapat dari Enggak, saya tanya. Anda dapat ilmu dari mana? Perintah manapun itu dapatnya berzina. Berzina baik ya?
Jangan ke situ. Semua agama juga mengajarkan itu. Oh, nggak bisa dong. Nggak bisa. Anda mempoles segala. Anda mempoles diri Anda. Anda mempoles diri Anda dengan larangan-larangan yang tak berdasar di dalam agama saudara. Mana larangannya jangan berzina di Kristen? Tolong tunjukkan ke saya. Tolong tunjukkan larangan jangan berzina di Kristen, mana dalilnya? Ayo, ada nggak? Yang penting mulai ngaco. Itu tidak baik. Iya, mana larangannya berzina? Mana larangan berzinanya di dalam Bible mana? Mana? Percuma aja Anda bilang jangan berzina kalau tidak ada larangannya. Jadi berzina itu baik rupanya. Tidak bagus, makanya saya minta dalilnya di dalam Bible mana jangan berzina. Dalil. Iya. Orang dakwah saja. Kalau misalnya dibilang berzina itu tidak baik. Aduh, abang. Jangan dalil, jangankan dalil. Jangankan dalil. Syarat sah nikah di Kristen apa? Ngapain lah Anda membahas-bahas. Ya, syarat sah nikah di Kristen apa rupanya? Kalau misalnya Anda supaya kategori tidak berzina di Kristen itu apa? Syarat sah nikahnya apa? Emang ada syarat sah nikah di Kristen? Ada. Syarat sah nikah di Kristen itu emang ada. Dalilnya di mana? Nggak ada, Bang. Syarat sah nikah di Kristen itu nggak ada. Bermoral. Nggak ada, saudara. Apa itu, Bang? Syarat sah nikah di Kristen mana ada? Lari jangan berzina, padahal nggak ada. Yang ada perintahnya Paulus, jangan berzina. Ada hanya dua yang memerintahkan jangan berzina. Siapa itu? Elohim dan Paulus. Sebelum Paulus melarang berzina, terlebih dahulu dia batalkan dulu perintah Elohim. Perintah Elohim jangan berzina dibatalin oleh Paulus. Habis itu dia bikin aturan sendiri. Jangan kau berzina, jangan kau mencabul, jangan kau memburu. Dia bikin sendiri aturan. Jadi ketika orang Kristen ini kemudian tidak berzina, dia tidak taat kepada Tuhan. Tetapi dia taat kepada perintah Paulus. Kenapa? Efesus 2:15. Paulus dengan matinya Yesus di atas salib, maka Yesus telah membatalkan hukum Taurat beserta segala perintah yang ada di dalamnya. Berarti perintah jangan berzina itu dibatalin. Habis itu dia bikin perintah sendiri. Jangan kau berzina. Memang nampaknya sama, kelihatannya bagus. Tapi yang satu perintah Tuhan dibatalin, habis itu dia mendudukkan dirinya sebagai Tuhan yang memerintahkan jangan berzina. Nah, inilah yang makanya Yesus itu, jangan kamu percaya ketika ada yang mengaku bertemu dengan Mesias di padang gurun. Apa yang mendasari Yesus melarang itu? Ada apa? Kenapa emangnya kalau percaya? Ada apa kalau memang percaya? Kan Kristus. Yesus mengatakan jangan. Biarpun dia Kristus. Ya apa alasanmu? Kenapa kamu larang? Kalau ada orang mengaku bertemu dengan Mesias di padang gurun, apa alasanmu? Kenapa kamu larang? Jawabannya Yesus, karena dia menyesatkan. Makanya jangan percaya. Berarti orang yang percaya, ya disesatkan. Nah inilah jadinya tadi. Begitu saudara-saudaraku. Ya, ayo. Kembali gunakan akal sehat. Yuk. Perintah Yesusnya kan begitu tuh. Yohanes 3:16. Begitu besar kasih karunia Tuhan akan alam ini, maka dia memberikan anaknya yang tunggal. Barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Nah, kalau tidak percaya binasa. Yesus mengatakan, apabila ada orang berkata, ada Mesias di padang gurun, ada Mesias dalam bilik, jangan kau percaya. Ingat, barang siapa yang percaya Yesus tidak binasa. Berarti yang tidak percaya Yesus binasa. Kata Yesus, jangan kau percaya ketika ada orang mengaku bertemu dengan Mesias di padang gurun. Paulus mengaku bertemu Mesias di padang gurun. Kenapa Kristen percaya? Binasalah Kristen ini. Makanya Yesus mengatakan, enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal kalian. Kenapa Yesus mengusir Kristen? Karena Kristen percaya kepada orang yang mengaku bertemu dengan Kristus di padang gurun, si Paulus. Begitu saudara. Karena yang datang kepada Paulus itu adalah Kristus Paulusu. Silakan, host.
Siap. Ini Bang Dion, dibuka mute-nya. Salam, selamat malam Bang Dion. Bang Milti. Bang Dion dibuka mute-nya Bang Dion. Dari Protestan apa Katolik Bang Dion? Bang Dion, dibuka mute-nya Bang. Milti. Ya Bang Dion. Iya Bang. Dari Protestan apa Katolik Bang? Katolik. Katolik. Mau bertanya tentang kekristenan, silakan Bang. Enggak, yang tadi yang dijelas Bajuma tadi yang apa tuh? Paulus Matius 24 Abang. Matius 24:25 dia. 24:23. Maka apabila ada orang berkata ada Mesias di sana, ada Mesias di sini, jangan kau pergi ke sana. Jangan kau percaya. Camkanlah, aku telah mengatakannya terlebih dahulu. Jadi apabila ada orang berkata ada Mesias di gurun atau ada Mesias di dalam bilik, jangan kamu percaya. Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan datang dan akan melakukan banyak mujizat sekiranya mungkin menyesatkan banyak orang. Nah, pertanyaan saya, kenapa justru Anda percaya ketika Paulus mengaku bertemu dengan Mesias di padang gurun? Kan nasihatnya jangan percaya. Paulus itu kan sebelumnya itu kan orang berdosa. Justru itu. Nah, dengar dulu. Dijelasin dulu baru ditangkapin. Kan perintahnya jangan percaya, Bang. Dengar dulu dari awal, dengar dulu, jangan dulu dipotong. Kan nasihatnya jangan percaya. Iya, makanya kamu dengar dulu, jangan dulu dipotong. Kalau dipotong itu Abang lagi ngomong, saya bicara, kan Anda diam, Bang. Oh, tarik nafas. Abang potong. Oh ya udah, lanjut. Paulus itu sebelumnya itu kan orang berdosa. Tapi kan bilangnya jangan percaya, Bang. Dia dikata Yesus itu kan jangan percaya, mengikuti nabi-nabi palsu yang jangan percaya kalau ada orang mengaku bertemu Mesias. Iya, Mesias di padang gurun kan jangan percaya. Nah, terus kenapa Anda percaya kepada nabi-nabi Paulus? Palsu. Dengar dulu, Paulus itu kan sebelumnya itu kan dia berdosa. Justru karena itu. Orang berdosa. Justru karena itu. Dengar dulu, jangan dulu dipotong. Oh, ini ngomong dipotong-potong gimana? Kita mau jelaskan di situ. Oh ya sudah, ngomonglah Bang. Paulus itu sebelumnya itu kan dia orang berdosa. Justru karena itu Bang. Pembunuh, berzina. Nah, ya kan? Iya. Karena dia ketemu sama Yesus, maka dia bertobat. Nah, justru karena itu nasihatnya kalau ada yang mengaku yang dipertanyakan itu apakah Paulus setelah ketemu Yesus itu dia akan berbuat dosa? Oh, bukan begitu, abangku. Kalau Paulus tidak memperlihatkan sisi kebaikan, mana ada yang bisa menjadi pengikutnya? Kan Yesus mengatakan dia akan menyesatkan banyak orang. Berarti nabinya si Yesus palsu ini akan memperlihatkan sisi manis-manis aja. Obat kuping, obat mata, obat mulut. Yang dibilang Yesus itu kan nabi-nabi palsu, bukan Kristus palsu. Kristus palsu dan nabi palsu, Cak Ayu. Alamak, coba Anda baca nomor 24-nya. Sebab Kristus palsu dan nabi-nabi palsu. Kristus palsu maksudnya itu adalah pembimbing yang membimbing nabinya. Jadi dia adalah roh gelap yang datang kepada seorang manusia, di mana manusia ini diutusnya sebagai pemimpi untuk menyesatkan banyak orang. Itu yang dimaksud. Karena Kristus ini datang. Jadi ketika ada orang berkata bertemu dengan Kristus, jangan kamu percaya karena orang itu sudah kerasukan Kristus. Siapa bilang? Apakah Paulus itu nabi? Siapa bilang? Kisah para Rasul. Paulus nabi. Kisah para Rasul 13 nomor 1. Ada beberapa nabi di Antioquia. Kisah para Rasul 13 nomor 1. Ada beberapa nabi di Antioquia. Di antaranya Kirine. Siapa lagi? Saulus. Itu Paulus nabi? Ya iya itu. Paulus itu nabi. Ditulis di situ abangku, ditulis. Mana?
Nggak ada tulis Paulus Nabi. Buktikan Kisah loh. Para Rasul 13 Saya udah nomor baca, 1. nggak ada nama Paulus Nabi itu nggak ada. Coba baca. Coba, berani nggak? Nah ini, hati-hati Bang. Beranilah. Hati. Ya silakan Anda baca. Ku bilang ya, Yesus mengatakan kalau ada orang percaya kepada orang yang mengaku bertemu dengan Mesias, pasti dia tersesat. Nah, silakan Anda baca. Aku mau buktikan kepada Abang kalau Abang dalam keadaan tersesat. Silakan baca. Kamu bilang tadi Paulus Nabi. Kan dalilnya ada, Cak Kangkung. Di situ kan tertulis Kisah Para Rasul 13 nomor 3. Alamat Kisah Para Rasul 13 ayat 3. Nomor 1. Kisah Para Rasul 13 nomor 1. Makanya jangan potong. 13 nomor 1. Oh, bisa baca ya? Iya. Tunggu sebentar ya. Iya, makanya jangan potong. Orang bicara kok dipotong terus. Ya, kayak gini lah jadinya. Bang, kasih turun bang. Jangan dikasih turun. Jangan dikasih turun. Biar aja di sini. Saya bang, saya muslim bang. Oh muslim. Kirain mau sajikan tadi teh susu abangku ini. Bang Handi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Handi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nasihatnya jangan percaya kok. Ada alasan Yesus mengapa dia melarang orang percaya. Ada alasannya. Gimana? Di sini nggak ada nama Paulus. Lalu sebut namanya siapa? Saulus itu siapa? Saulus itu lain nama Paulus itu. Paulus ya Paulus. Loh. Yang kita bahas ini kan nama Paulus, bukan Saulus. Nama Saulus itu adalah Paulus, Bang. Saulus itu nama Ibraninya. Kata siapa Paulus? Saulus. Paulus itu bahasa Yunaninya. Alamak. Yang ditulis ini kan Saulus, bukan Paulus. Iya, Saulus itulah namanya. Dan ada beberapa Itu nabi di Antioquia. Nah, siapa yang ada di Antioquia, Bang? Siapa yang ada di Antioquia? Di Antioquia siapa? Yang pengikutnya pertama kali disebut Kristen itu siapa, Bang? Kristen itu nggak ada nama agama Kristen itu. Alamak. Udah kembali, simpel aja, Bang. Saudara Dion, Anda masih ingin sehat kan, Bang? Masih kan? Memang masih kan? Sehat kok. Dibilang siapa nggak waras? Sehat, jangan terlalu buka rahasia lah. Abangku ini ketika Yesus berkata, jangan kamu percaya ketika ada orang mengaku bertemu dengan Mesias di padang gurun. Menurut saudara, andai saudara hidup di zaman itu, kemudian Paulus datang kepada saudara mengaku bertemu dengan Mesias di padang gurun, menurut Yesus, apakah Anda percaya atau jangan percaya? Paulus sebelum itu kan itu kan bukan di situ abangku. Nantilah itu abang jelaskan. Ini dulu. Ketika Yesus datang kepada abang, dengar dulu. Bertemu, yang mengaku. dikatakan Yesus itu, yang dikatakan Yesus itu kan nabi-nabi palsu. Alamak. Coba nomor 13-nya, saudara. Nomor 23, sorry. Nomor 23. Jadi 23, apabila Matius ada 23. orang 24 nomor 23. Jadi apabila ada orang mengaku bertemu dengan Mesias ada di sana, Mesias ada di sini, jangan kamu percaya, jangan kau pergi ke sana. Camkanlah aku telah mengatakannya kepadamu terlebih dahulu. Jadi apabila ada orang berkata bertemu dengan Kristus atau Mesias di padang gurun, jangan kamu percaya. Atau Kristus ada di dalam bilik rahasia, jangan kamu percaya. Pertanyaan saya, andai saudara Dion hidup pada zaman itu, lalu Paulus datang kepada saudara Dion, Dion, ya paman, aku bertemu dengan Kristus di padang gurun ketika menuju ke Damsyik loh. Menurut Yesus, Anda percaya atau jangan percaya kepada Paulus? Kami nggak percaya.
Kalau begitu dong. Berarti kalau kami nggak percaya terkecuali dia mengaku dia nabi. Tunggu dulu. Bukan dikatakan nabi di situ, abangku. Kalau ada orang mengaku bertemu, nanti orang itu disebut yang dikata Yesus itu kan, jika kamu bertemu di padang gurun seorang mengaku dirinya sebagai nabi, kamu jangan percaya. Tidak ada mengaku nabi. Cak Ayu nggak ada. Jangan kau tambah-tambahin. Nah, inilah akibat kan Anda percaya, bukan maka Anda tersesat. Memang mana dalilnya? Mana dalilnya kalau dia mengaku nabi? Mana dalilnya kalau dia mengaku nabi? Nggak ada. Saya baca ya. Iya, silakan. Mana? Jangan Anda karang, tidak bagus. Inilah akibatnya kenapa Yesus melarang percaya kepada pembohong itu, penipu itu. Karena kapan Anda percaya, maka Anda akan menjadi pembohong. Inilah akibatnya. Tadi udah bagus, tapi sepotong. Ya kami nggak percaya. Nah, begitu betul. Kalau Anda tidak percaya, maka hari ini Anda jadi Kristen atau tidak? Kalau Anda tidak percaya kepada Paulus, hari ini Anda Kristen atau tidak? Ya tidak. Berarti agama Kristen ini benar atau salah? Ya salah. Itulah saudara adanya Islam diserahkan kembali ke bumi ini untuk menyadarkan kalian supaya meninggalkan Kristus palsu tersebut yang datang kepada nabinya, nabi palsu itu. Kenapa Paulus disebut nabi? Ya kalau bukan nabi, lalu dari mana 13 buku itu diperoleh? Karang sendiri rupanya. Tidak kan? Anda pasti ingin mengatakan dia dari bimbingan Roh Kudus. Dengar dulu. Makanya jangan motong kalau orang lagi ngomong. Dengar dulu. Kan tidak mengaku kan? Di sini cuma tulis nabi-nabi. Tidak mengaku nabi kan? Nama Paulus. Cuma ditulis nabi-nabi palsu dan mesias-mesias palsu. Nah, tidak mengaku nabi kan? Jadi apabila ada orang mengaku nabi kan tidak begitu perintah Yesusnya. Apabila ada orang mengaku bertemu dengan Kristus atau Mesias di padang gurun, jangan kamu percaya. Betul enggak? Enggak ada kata Kristus itu. Cuma nabi-nabi palsu dan Mesias-Mesias palsu. Nomor 23-nya Cak Kangkung. Makanya kalau pergi sekolah jangan pakai rok kalau laki-laki. Hei, kebiasaan ini. Kalau sekolah itu jangan pakai rok, Anda kan laki-laki. Inilah akibatnya. Matius 24 nomor 23. Jadi apabila ada orang, Paulus tidak berubah menjadi setan kan, masih orang kan. Nah, dia tuh mengaku bertemu dengan Mesias di padang gurun, jangan kamu percaya. Apa akibatnya kalau percaya? Ya jadi Kristen. Apa akibatnya kalau jadi Kristen? Ya diusir ke neraka. Simple itu, simple. Kamu baca jangan ngawur, dengar dulu orang baca. Ya, silakan. Kamu dengar orang baca. Nah, silakan. Baca. Matamu suwe. Mana bisa saya dengarkan? Enggak model anak Paulus ini. Dia baca gimana mau didengar? Ketika kamu membuka Google, kalau nggak mau dengar. Tidak bisa muncul suaramu di sini. Oke. Bang Dion, kalau Bang Dion keluar dari ini aplikasi nggak kedengeran suaranya Bang Dion. Iya. Bang Dion sebutin aja ayatnya, kita yang bacakan. Tunggu sebentar. Kenapa Yesus tidak mau orang itu percaya kepada Mesias lain? Kenapa? Karena ada Mesias palsu. Mesias palsu ini bahaya. Mesias palsu ini bahaya. Kapan Anda percaya kepada Mesias palsu ini, maka Anda akan menjadi Kristen, tidak lagi menjadi pengikut Yesus. Itu aja kok repot. Tunggu sebentar. Ketika Paulus datang mengaku bertemu dengan Mesias di padang gurun, nasihat Yesus percaya Paulus atau jangan percaya? Tunggu sebentar, saya baca dulu. Iya makanya jangan dipotong. Kalian ini cuma terlanjur Kristen aja kawan. Sebenarnya kalian itu tahu, tapi kalian sembunyikan kebenaran. Kalian tahu, kalian paham. Cuman karena terlanjur gengsi, terlanjur benci ke kami Islam ini. Padahal kami datang memberikan kebenaran kepada saudara. Yesus mengajarkan sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu.
Wahai Maria, jangan sentuh aku, sebab aku akan sebelum pergi kepada Bapakku dan Bapakmu, Tuhanku dan Tuhanmu. Kami mengenal apa yang kami menyembah apa yang kami kenal, kalian menyembah apa yang tidak kalian kenal. Itu ma qultu lahum illa ma amartani bi ani ubudullah rabbi wa rabbakum. Itu ajaran Yesus. Kalian cuma terlanjur dari lahir kasih makan makanan haram, menikmati makanan babi. Jadi lemak babi itu membuat otak itu mumet. Makanya diharamkan karena kalau dimakan itu otak orang itu mumet. Susah mendapatkan cahaya kebenaran dari langit. Udah dibaca? Belum? Tunggu. Ini baca pula dari bawah ke atas. Bukan kayak gitu cara bacanya. Alamak. Parah ini Indonesia. Yang jadi mereka ini botol itu perilakunya itu pindah karena ia sudah mengusir perilaku setan itu kepada babi-babi kan. Jadi orang ini perilaku pula babi. Ya, itu dia. Setan diusir ke babi, mereka makan babi. Masuklah setan itu. Inilah jadinya. Woi, kostumnya aja mereka ini manusia, dalamnya ya babi lah mungkin. Enggak juga kalau Dion enggak. Dion ini enggak. Ini udah aku baca. Nah, coba apa dibilangnya? Ini udah nomor 23. Ini nama Kristus enggak ada, cuma nabi-nabi palsu dan mesias-mesias palsu. Nomor 23-nya Cak Ayu. Iya, nomor 23. Nah, coba baca nomor 23. Matius 23. Matius 24 nomor 23. Alamak. Ini saya baca ya, biar orang denger. Ini saya baca, izin ya. Rupa pura-pura-puranya dia ini, pura-pura-puranya. Namanya pengikut Paulus, suka berpura-pura. Matius 24 nomor 23. Coba baca 23-nya dari Matius 24. Berani enggak? Nah, itu kan? Memang lah ini. Memang ini. Disuruh beli es campur, nasi campur dibelinya. Nah, ini. Disuruh beli ikan bakar, pulang-pulang bawa materai 10.000. Ini orang. Susah memang kan? Baca Matius 24 nomor 23 itu kawan. Jangan gengsi, baca. Ini lagi cari ini di Alkitab ini di mana nih? Mama susah. Udah kau kawin lagi besok. Oh, cari gitu aja susah. Gimana mau dapat perawan kalau kayak gitu? Tinggal kau raba-raba acanya di situ, kentara itu. Alamak. Dari tadi ku cari-cari, ku bolak-balik ini nggak dapat. Ku kasih ludah sedikit biar itu gampang dibuka lembarannya, kertasnya biar licin. Mama susahnya. Kentara Bibelnya ini. Kentara Bibelnya nggak pernah dibuka dia ini. Hah, lembaran demi lembaran. Iya, Bibel itu masih perawan nggak pernah dibaca. Kasih ludah sedikit supaya halus dia. Supaya taruh di tangan, taruh di tangan. Dia mau 501 dia. Jangan 501 di sini, alamak. Akan manras apa pula Kangnya. Bunda Rahma kecilin sedikit Bunda Rahma. Aduh. Sudah dapat. Matius 24. Belum. Mati Mija. Tunggu sebentar. Kok Korintus? Korintus itu bisikan dari Kristus yang datang di padang gurun. Jangan kau baca itu bahaya itu. Baca surat Paulus paling jadi lupa, nggak pernah belajar. Matius 24 nomor 23. Kamu sudah beristri, saudara Dion? Udah. Ini kelihatan suka pakai celana dalam biniknya ini kali ini. Kelihatan dia. Mama Belum. Lukas kan? Matius Rambuanga. Matius. Lukas. Sebentar lagi nih. Markus. Matius. Ini aja nih saya bantu nih.
Bang, ini Bang. Matius berapa? Matius 24, nomor 23, nomor 24. Matius 24. 23 nanti datanya. Ah, dapat. Dapat. Baca bismillah. Duh, kok bismillah? Ya saya kan ingin mendengarnya. Baca. Yang keras biar tetangga pada dengar. Tuh kan dibaca dalam hati. Manalah kita dengar. Benar-benar lah ini anak. Pantas aja kemarin kau diusir sama mertua ya. Gini kelakuan rupanya. Matius 23? 24. Alamak. 24. Bacalah. Gue banting juga nih HP nih. Baca Matius 24 nomor 23. Baca. Yang keras. Biar mertuamu bangun. Sesudah itu Yesus keluar dari bait Allah. Itu Matius 21 kalau itu Matius 21 pasal 12. Sengaja dia nggak mau baca sengaja. Kemarin anak ini dilempar sama mertuanya pakai panci. Mau tahu gara-gara apa? Hah? Apa? Tadi ini dapat gara-gara apa? Kan? Matius 24. Matius 24. Astagfirullah. Pasal Matius 24 pasal 23. Cari 23-nya. Ini si Dion kemarin dilempar panci sama mertua laki-lakinya, kenapa? Kalian tahu? Balalai. Bukan. Kartu keluarga mertuanya itu di tipexnya semua, mertua laki-laki, paripana dihapus, tinggal namanya aja dengan istrinya di kartu keluarga. Diusir dia ini sebenarnya. Kartu keluarga diusilin. Sok-sok mau kuasa harta warisan, nama mertua dihapus. Pakai tipex pula tuh. Ayo baca, berani nggak baca? Caring. Menderita kau kan? Terlanjur Kristen begini. Matius 23. Baca di 24. Ya, Matius 24 nomor 23. Ini Matius 23 24. Koplak. Ini kalau anak lahir dari tanah sengketa begini. Ini coba. Kelamaan ngekos di atas tanah kuburan begini jadinya kan. Error otaknya. Matius 24 nomor 23. Ini bisa sampai subuh ini kita ini. Oh. Nah, baca. Apa katanya di situ? Tunggu. Oh, ini udah lihat ini. Pada disuruh waktu itu. Berkata kepada kamu. Nah, dengar sudah. Ya sudah. Pada waktu itu, jika orang berkata kepada kamu, lihat Mesias ada di sini atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya, sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul. Kan nggak ada kata Petrus di sini, kan cuma nabi-nabi palsu, ya kan? Jika apabila engkau melihat ada orang berkata ada Mesias di sana, ada Mesias di sini, percaya atau jangan percaya? Kan Mesias palsu dan nabi-nabi palsu. Sebelum itu, kalau ada orang mengatakan bertemu dengan Mesias di sini, Mesias di sana, percaya atau jangan percaya? Yang saya bertanya, Paulus itu Mesias atau nabi? Masolang generasi. Orang itu maksudnya orang mengaku melihat Mesias di padang gurun. Mengaku Mesias melihat Mesias di sana. Dengar dulu. Yang dikatakan ini adalah jika kamu melihat di sana ada nabi-nabi palsu. Bukan begitu. Mesias palsu. Itu 24-nya itu diterangkan pola daripada